وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ذكر لا إله إلا الله وأفضل دعاء الحمد لله. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yakni salat subuh dengan berjamaah. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sholat di dua dingin maka dijamin masuk surga. Jamaah yang mulia, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isi. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yang kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mendatanginya, bukan karena kekuatan kita, tapi ini adalah semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah. Pertanda daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala apabila kita ini dimudahkan untuk mengamalkan perintah-perintahnya. Kita berjalan untuk menuju ke masjid bukan karena sehat, bukan karena dekat, bukan karena kuat, tapi semata-mata adalah pertolongan dari Allah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam syariat agama kita, apabila kita mendengarkan azan, maka kita diperintahkan untuk menjawabnya, mengikuti muadzin tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila telah sampai hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Ini menandakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak mampu tanpa ditolong oleh Allah. Jadi kalau kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ini berarti ini adalah merupakan kasih sayang daripada Allah. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam dunia ini jemaah sekalian ada perintah, ada larangan. Maka bagaimana sikapnya kita ini orang yang beriman di dalam menanggapi, di dalam menjalankan perintah Allah? Maka rasakan dalam hati, Allah memerintahkan beriman, Allah memerintahkan sholat, Allah memerintahkan zakat, Allah memerintahkan puasa, haji. Tapi sekalian, pada hakikatnya perintah ini kita rasakan bahwa kalian ini diperintahkan untuk masuk surga. Maka kita ini Masya Allah diperintahkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam surga ini jemaah sekalian, seluruh kesenangan, seluruh kenikmatan disediakan di sana. Disifati oleh Allah, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di sana yang dimuliakan Allah taala, apa yang diinginkan oleh seluruh manusia itu di sana disediakan. Pengen apa wis dicepakne. Niku sifatnya surga. Dan apa saja yang diminta di sana akan ditunaikan. Jangankan sampai minta, di surga itu baru kerentek di dalam hati itu langsung sudah diwujudkan oleh Allah. Tapi kalau di dunia mana mungkin ini diwujudkan? Kalau kita ini kepingin mendapatkan beras, kita tanam padi, ditunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru panen. Itu pun kalau mau makan dijemur dulu. Lepas dijemur baru diseleb, baru dimasak, diliwet, itu pun nggak gosong, masih untung-untungan baru bisa dimakan. Tapi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di surga Allah Subhanahu wa taala baru kerentek, baru ya Allah itu langsung wujud. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, baru ya Allah langsung alhamdulillah di surga itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah taala, sebaliknya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah melarang begini begitu, larangan-larangan Allah banyak sekali di dunia. Padahal kita rasakan bahwa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia ini melarang kita untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka penuh dengan penderitaan. Sekecil-kecilnya siksa neraka dipakai terompah dari neraka sudah mendidih otak manusia. Nah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah modalnya kita harus mempunyai iman. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya, memerintahkan kepada umat ini untuk beriman dan senantiasa memperbarui imannya. Jaddidu imanakum, jaddidu imanakum. Perbarilah iman kalian, perbarilah iman kalian. Para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana?" Bagaimana ya Rasulullah caranya kami ini memperbarui iman kami? Ila aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi fitrahnya manusia semua menyukai perkara-perkara yang baru. Rumah baru senang, kendaraan baru senang. Bahkan anak-anak muda mempunyai istri yang baru adalah senang. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kesenangan ini supaya betul-betul senang yang sebenarnya. Rasulullah SAW mau memberikan anjuran bagaimana kita senantiasa senang dengan iman kita, bagaimana caranya senantiasa kita perbarui iman kita. Insyaallah hadirin, insyaallah perbanyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Melihat apa saja ini tidak wujud kecuali diwujudkan oleh Allah. Keluarkan kebesaran makhluk dari diri kita, kehebatan diri kita, kehebatan makhluk kalau kita keluarkan dari hati kita. Dalam hati kita adalah hanya ada keagungan Allah, la ilaha illallah. Rasulullah sabdakan, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Seutama-utamanya mengingat Allah adalah la ilaha illallah. Dalam hadis qudsi disebutkan, innani anallah la ilaha illa ana la u'adzibu man qalaha. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, dan aku tidak akan mengazab kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Manusia menginginkan kesuksesan. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sukses. Gimana? Anak jadi dokter, anak jadi insinyur, anak jadi ini. Semua sudah mungkur, rumah sudah ada. Belum Pak. Ini merupakan ujian untuk Bapak, ujian untuk keluarga Bapak. Siapakah orang yang sukses? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang nanti diumumkan kamu sekarang bebas dari neraka, kamu masuk surga, barulah kamu sukses. Sungguh kamu telah sukses. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita usahakan bagaimana kita ini semuanya mendapatkan kesuksesan yang sebenar-benarnya, kesuksesan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa masuk surga Allah, bekalnya yaitu iman kepada Allah. Dan marilah kita jalankan sholat dengan penuh khusyuk wal khudu'. Artinya bagaimana? Sholat yang dicontohkan Rasulullah merintahkan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku ini sholat. Bagaimana contoh sholat dari Rasulullah? Senantiasa berjamaah. Oleh karena itu marilah kita makmurkan masjid kita ini selalu berjamaah, bukan berjamaah tapi berjamaah. Insyaallah hadirin, insyaallah. Kita tahu kita ini sudah sekolah di playgroup, di TK, di SD, SMP, SMA, bahkan ada yang sampai kuliah. Tapi bagaimana kita ini kalau dunia paham, nilainya 1000, 2000, 70.000 paham. Tapi bagaimana kita harus memahami perkara yang paling penting, perkara agama. Yang mana kalau kita sholat sendiri mungkin hasilnya 1. Kalau 5 kali cuma 5. Tapi kalau berjamaah langsung 27 derajat. Ini baru sholatnya, belum jalannya dari rumah ke masjid, belum menunggunya imam. Kalau kita datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid menunggu imam, maka kita sholat sudah dihitung. Kita seperti sholat terus menerus. Malaikat pun mendoakan, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah dia, ya Allah ampunilah dia. Kemudian apabila sholat dijalankan berjamaah langsung 27 derajat. Kali 5 sudah 135. Kalau sendiri baru dapat 5, ruginya langsung 135 derajat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah kita jalankan sholat kita dengan berjamaah supaya mutunya sholat kita meningkat. Bagaimana kita tingkatkan? Dengan keilmuannya. Maka kita adakan taklim di masjid, taklim di rumah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian kita wujudkan sifat kasih sayang sesama orang Islam. Kita melihat semua orang Islam itu adalah saudara kita.
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang yang beriman itu bersaudara, maka salinglah kalian buat perbaikan. La'alakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, bagaimana untuk saling memperbaiki? Kalau kita tidak mau saling mendatangi, saling kunjung mengunjungi, saling doa mendoakan, jamaah sekalian, seluruh amalan akan diterima oleh Allah itu kalau ikhlas. Maka bagaimana kita koreksi niat kita? Bangun masjid yang diterima oleh Allah adalah yang ikhlas, salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas, haji yang diterima oleh Allah adalah yang ikhlas. Maka bagaimana seluruh kita ikhlaskan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah keseluruhannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian jemaah sekalian, kita sebagai orang yang beriman, rasakan diri kita selain sebagai kita ini hamba Allah, kita adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi jemaah sekalian mempunyai peluang besar. Kita sebagai umat Nabi mempunyai peluang besar, yang mana kita sebagai umat Nabi ini sekalian telah mendapat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendapat doa ini? Rahimallahu khulafai alladzina yubalighuna ani, ya Allah, rahmatilah wakil-wakil aku. Siapa wakil-wakil Rasulullah? Alladzina yubalighuna ani, yaitu yang menyampaikan agama dari aku. Oleh karena itu jemaah sekalian, supaya kita ini mendapat doa rahmat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana agama yang telah sampai kepada kita ini terus kita sampaikan kepada yang lain. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Maka untuk itu kita perlu latihan. Teman-teman ini telah latihan mengambil masa selama 40 hari, keluar 40 hari, meluangkan waktu. Bagaimana Pak Tani punya sawah 10 hektar, meluangkan waktunya untuk sawah sehingga sawahnya bisa digarap. Lah kita ini tidak kalah garapan ya sekalian. Sebagai orang yang beriman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu ini adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Jamaah sekalian, inilah wilayah kita. Kalau kita ini niat untuk menjumpai seluruh manusia untuk mengajak kepada kebaikan, berarti pada artinya itu kita membuka catatan amal kita sampai hari kiamat. Untuk seluruh manusia yang beramal sampai hari kiamat kita akan dapatkan, sehingga kita mati karena kita telah niat berbuat kebaikan, kita berusaha melangkah untuk menuju kebaikan, maka niat kita ini akan ditunaikan oleh Allah. Kita nanti mati, buku catatan amal kita terbuka sampai hari kiamat. Insyaallah semua niat, insyaallah. Insyaallah. Siapkan yang 4 bulan, insyaallah. Insyaallah. Niat ya. Semuanya niat. Niatul mukmin khair min amalih. Niatnya orang yang beriman itu melebihi amalnya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita niat ini betul-betul kita akan niat menyampaikan agama kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada istri kita, tetangga kita, terus kita sampaikan. Karena Rasulullah berikan pesan, balighu ani, walau ayat, sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Jadi tidak ada alasan kami enggak bisa ceramah, Pak. Bagaimana menyampaikan agama? Pesan Rasulullah sampaikan walaupun 1 ayat. Lah kita sudah hafal Fatihah, sudah 7 ayat, qul huwallahu ahad lagi, falaq, sudah hafal. Maka sudah ada modal untuk menyampaikan agama. Kita sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana la ilaha illallah ini diucapkan oleh anak cucu kita, tetangga kita juga. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.